makan. Nah ini sekadar contoh aja. Ini sekadar contoh aja. Itu habis dipangkas dan ini keadaan ini apa kering tuh. Nah keadaan ini kering. Kita akan ini buat contoh aja. Ini buat contoh. Kita ambil air di sini. Sekitar ini ada 10 liter ya. 10 liter kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini semuanya. Kita masukin. Udah cukup lah. Ini sekitar 9 liter lah. Tujuannya ini air kan masuk tuh, habis kan? Berarti ini keadaan ini bagus. Nanti air masuk ke bawah semua. Poros berarti ini bagus. Dan sesudah disiram sekarang sampai itu tumbuh gak usah disiram lagi. Kecuali kalau ininya pas kita masukin tangan lah aja ke bawah, termasuk kering banget, kita kasihlah 1 liter, gak apa-apa gitu. Nah ini maksudnya tujuannya gini, supaya nggak ada busuk akar. Karena kebanyakan yang mati habis dipangkas itu karena busuk akar gitu. Nanti kita di sini ada khusus obatnya. Nanti ini kan dioles Kang. Nanti kita oles 2 minggu lah biar tumbuh lagi. Kita ada khusus namanya itu Dormek. Kita kasih Dormek. Untuk pertumbuhan tunas. Iya untuk pertumbuhan tunas supaya nggak lama. Dulu kita pas lagi belajar, kita tanya-tanya ternyata emang rahasia ternyata. Tapi sekarang bukan rahasia lagi. Jadi dulu kita 2 bulan ketika kita sudah potong itu nggak jadi-jadi. Kita lihat dari medianya bagus. Namanya Dormek. Ada di online itu. Banyak di online. Paling 20.000, 40.000 lah paling mahal. Dormek untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan cepat jangan langsung Dormeknya. Jadi Dormek asli kan ya. Kita campur 1/20. Jadi 1 mili ke 20 mili air. Jadi 1 mili Dormek dimasukin aja airnya 20 mili. Nah, jadi insya Allah. Tapi kalau buat yang udah tua, disiram dengan apanya? disiramin. Bukan di sini nanti. Dioles. Nanti kita ambil dulu nih si contoh. Wadah itu. Tapi kita ini udah kita campur. Ini seperti ini Dormek. Kayak air biasa aja, tuh nggak ada apa-apanya. Kayak air biasa kan? No, kayak air biasa. Nah, cuman kelebihannya nanti kalau kita pakai Dormek, biasanya pertumbuhan tunasnya cepat nih, seperti ini. Nanti kita tinggal olesin ke sini aja. Nah, di mata tunas ini. Kalau orang sih suka disemprotin gitu. Tapi menurut saya itu boros. Kecuali kita kebunnya banyak, besar, barulah kita semprotin. Kalau kita mah gini aja udah. Nah, tinggal dioles-oles aja di matanya di sini. Contoh ini matanya tuh. Kita oles-oles aja semua ke sini. Kita oles. Jadi nggak terlalu boros, Kita ngirit lah intinya. Nah, ini pun matanya besar-besar tuh. Nah, kita kasih semuanya ini. Seharusnya ini 3 hari sesudah dipangkas. Seharusnya. Ini contoh aja. Ini contoh aja. Kita ini contoh aja biar semua tahu lah. Insya Allah nggak kenapa-napa. Sebenarnya mau kapan aja boleh. Cuman kita biasanya 3 hari. Kecuali yang emang kita nggak kesini lagi. Maksudnya kesini tuh nggak cepet-cepet kesini. Jadi terkadang kita langsung. Tujuannya supaya nggak terlalu banyak pekerjaan. Jadi kita boleh langsung. Nggak apa-apa sebenarnya. Bisa riweuh langke waktu itu. Bisa kudu mangkat jauh. Nah ini seperti ini. Jadi semuanya mata tunas yang mau kita bikin supaya tumbuh kita kasih aja. Contoh di sini, kan ini udah ada ini ya. Cuman kita kalau mau emang di sini mau tumbuh, kita kasih aja di sini. Nah di mata yang ini, di sini kita kasih semua, nggak apa-apa. Kita kasih semua nggak apa-apa. Nanti kalau pas tumbuh tuh. Paling ini tumbuh semua kan kita kasih tuh, kasih mata. Kasih semua. Oh, kasih semua. Contoh ini kita kasih semua. Termasuk yang di belakang sini kita kasih semua. Contoh ini jadi semua tuh. Kita biarin aja dulu. Ini udah sampai segini. Nah, ini kita lihat nanti perkembangannya di 2 minggu berikutnya. Ya, 2 minggu berikutnya insya Allah. Kita pangkas dan di si mata-mata tunasnya itu kita kasih Dormek. Dormek ya. Kita kasih Dormek. Hasilnya kayak gimana gitu. Hasilnya kayak gimana? Biasanya kalau tanpa
perangsang itu agak lama ya. Agak lama biasanya. Jadi tergantung begini. Tergantung apa medianya bagus apa enggak. Terus tergantung ini apa cuacanya bagus apa enggak. Karena terkadang kita potong 2 minggu nggak keluar. Dulu saya hampir 2 bulan. 2 bulan saya potong karena emang kita nggak tahu kan dulu. 2 bulan nggak jadi. Tapi kalau pas kita potong masih hidup. Kita potong lagi masih hidup. Saya berpikir akhirnya kita cari ilmunya. Ternyata nggak dapat. Dapatnya ini dari mana? Nah ini kita dapatnya kita lihat di YouTube. Nah seperti ini kita dapat di YouTube. Oh pakai dorme. Kita beli. Akhirnya 2 minggu langsung tumbuh. Wih, Walaupun belum ada buahnya kita senang. Kenapa? Karena berarti hasil dari kerja keras kita. Tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Itu berarti yang penting ilmunya. Jadi dormek dulu gitu. Jadi, Itu saya dulu 2 bulan itu. harus Itu pantengin terus pokoknya channel Sahabat Dunia Hobi ya. ya seperti itulah. Kita hobinya kemana-mana. Kemana-mana. No penting Hobi. lagi itu. Yang penting tidak merugikan siapapun. Ada Itu edukasi harus ya. Hobi dulunya. Hobi dulu. Kita dulu hobi dulu. Sekarang kita udah lumayan tanam banyak. Cuman Menghasilkan dari hobi. ternyata kita mikirnya nggak apa-apa. Cuman kita mikirnya kita hobi. Ternyata pas dilihat prospeknya bagus. Ada orang-orang yang menginginkan. Akhirnya saya pun sampai ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah cuan. Kita nggak berpikir, tadinya nggak berpikir cuan-cuanan. Yang penting kita hobi aja dulu. Begitu Sahabat Dunia Hobi ya. Kita bikin hobi yang bermanfaat, Ya, yang punya prospek bagus ya. ya seperti itu. Kenapa? Kenapa? Aing ngusep eta prospeknya bagus. Bagus itu. Bagus. Buat supaya tidak puyeng. Kalau ngusep supaya tidak puyeng gitu. Lagian katanya kalau ngusep itu ngajarin kita jadi orang sabar. Oh, iya, Bener nggak? Benar. Tetap ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya karena Ngajarin orang ngusep kita itu sabar. biasanya dia sabar nungguin Diem, aja. we. Dapat nggak dapat yang penting senang aja gitu. Kita belajar Bener. sabar. Heeh. Sabar di gonjang-ganjing ombak. Iya, iya. Terus sabar nggak dapet. Anggap aja itu ombaknya ombak seperti ombak kehidupan gitu. Iya, seperti itu, iya. Seperti badai, badai yang pasti berlalu. Jadi situlah ada letak. Jadi kalau sesuatu pun mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya di situ. Kita bisa baca dari Ya, alamnya. yang penting kita enggak berlebihan. Yang karena yang enggak disukai itu Sesuatu hal yang sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau kita nyala cuman ini mah apa namanya? Ngusep wae Ngusup ngusup biasa. Saya 2 kali mah mungkin. Ya. Nah, itulah di antara. Jadi untuk hobi boleh gitu, boleh. Dulu juga Jangan kita yang hobi, berlebihan. jangan Terus berlebihan. Keduanya kita hobi itu kita bisa memilih-milih hobi yang Iya, bermanfaat. yang bermanfaat, yang pokoknya yang intinya yang tidak merugikan orang Yang lain. tidak merugikan, yang tidak mengganggu waktu. Waktu juga. iya, waktu juga. Jadi kita disesuaikan Hobi gitu. jalan, Buat bisnis jalan, iya. ibadah jalan. Ya, seperti itu. Jadi disesuaikan, Diseimbang ya. diseimbangin lah, diseimbangin. Ulah ngusep Iya. Apalagi pan kalau di sana kalau musim pan kita dapat ikan ya. Kayak kemarin ikan yang langka itu. Ah, lumayan kan gitu kan. Kemarin banyak kejadian kemarin. Apa tuh? Ada ikan misterius supaya Oh, banyak saksikan di channel ada kita. di sini ada. Udah diposting ya. Jadi ada ikan misterius aneh gitu ya. Pokoknya. Berarti udah diposting di sini. Udah, Oh tinggal iya. ditonton. Ya udah tonton aja kawan. Nah, nanti kita nonton juga. Nah, ya inilah kelebihan dari hobi itu. Di antaranya gini. Jadi kita hobi bisa nyenengin orang. Banget ada anggurnya mau Kasih, kita gitu. Kalau kita emang banyak, dianya mau kita kasih lah gitu. Kalau Lamun sedikit mah. kalau Nggak sedikit ada, mah nggak nggak ada. Jadi paling kita kasih nih nyobain aja paling gitu. Kita nyobain aja. Emang ada kesenangan emang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika Kalau lihat ini, kalau kita beli di pasar kan nggak aneh gitu. Kan. nggak aneh. Kalau kita metik hasil kita Karya kita itu ada kesenangan tersendiri gitu. Yang emang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu diantaranya kelebihannya itu. pokoknya senang aja. Dan soalnya kalau kita emang mau anggur kita tinggal beli ya, Iya. ya bos ya. Kita ada di pasar banyak. Kalau rasa ini kalau menurut saya dibandingin yang di pasar bukannya kita apa-apa ya. Ini lebih Iya, kenapa? Karena lebih segar. Segarnya kenapa? Pertama,
kita gratis. Iya. Yang kedua emang kita langsung petik, langsung itulah makan. di situnya Kalau enaknya di gitu. pasar kita itu udah nggak tahu itu dari mana. Udah dari mana berapa mungkin hari udah berapa gitu, hari, jadi segernya itu pengawetnya kurang segala gitu. macam. Kalau ini Nah, kan jadi ini ada langsung keindahan, ya. ada langsung, jadi enaknya gitu. Terkadang Rasanya orang tuh. padu apa namanya lewat aja, dia liatin, wah bagus. Akhirnya kita juga mau, pasti bilangnya seperti itu. Kita juga mau, cuman kita nggak bisa rawat. Sebenarnya anggur itu perawatannya nggak susah sebenarnya. Asal Yang penting ada rajin. 1 minggu aja, 1 minggu ada waktu kita lihat, kita siram, kita pupuk, udah perawatan aja udah gitu. Seminggu sekali aja. Ya, kalau untuk ilmunya bisa Nanti kita bisa tanyain lah di tanyain sana. ke Nanti gampang kita lihat usahanya di, ya. gampang lah itu. Nomornya Iya, nanti nomornya ada. Gampang lah ada gitu itu. Facebooknya juga, Kita ada sama-sama YouTube-nya belajar juga, ya. gitu. Iya. Kita sama-sama Bisa belajar. komen-komen pokoknya ya. Ya, ya, bisa Yang komen-komen. mau Yang mau ilmunya nanya atau apa, kita kan sharing lah gitu. Bukan berarti kita udah tahu atau kita udah bisa. Cuman kita sambil belajar. Terkadang kita kan gini, walaupun orang udah bisa, tetap semua manusia punya kekurangan. Jadi kita sama-sama sharing lah, kita belajar. Kalau di kita cuacanya seperti ini, di sana cuacanya seperti apa, itu kan beda. Biasanya anggur gitu. Kalau di saya kan agak itu apanya enggak panas, enggak panas seperti ini. Jadi ternyata kalau kita bandingin buah yang di sini, yang di sini nih, sama yang di saya itu beda. Kalau buah agak lembab gitu, agak lembab, agak dingin. Jadi buah tuh enggak mulus seperti ini. Kalau di sini daerah Raja Desa nih kayak di Rades Collection di sini Cibeber, ini kan panas. Apalagi ini di greenhouse ya. Jadi keadaan buah itu nih mulus. Kalau di saya terkadang di sini ada bercak-bercaknya. Itulah perbedaannya. Tapi buat saya itu sendiri, saya nggak apa-apa. Kenapa? Saya sudah puas kok lihat buahnya. Mereka mau atau tidak terserah. Itu hak kita. Yang penting kita sudah tanam, kita sudah usahakan berbuah, ada kesenangan tersendiri untuk kita. Itu diantaranya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, dirawat mah tetap di cuaca insya Allah bisa. Ya, jadi cuaca banyak, dimanapun insya Allah bisa. banyak apa solusinya lah. Dulu kan pernah ada orang bertanya, emang di kita bisa ya? Malahan ada orang bilang, Cina kalau mau anggur mah kita beli aja. Iya, saya bilang iya, kalau kita mau anggur mah kita beli aja. Tapi kita bukan mau anggurnya, kita mau tanam anggur nantinya supaya ada buahnya. Tapi alhamdulillah sekarang di kita udah pada buah semua. Insya Allah ada kan. Dikepoin tuh di Ya, nanti kita kirimin videonya ke sini insya Allah ada. Nah, nanti buat di YouTube tuh bagus ya? bagus. Bagus di YouTube insya Allah. Di FB-nya. Ya, Pi ada ya. Nanti gampang lah. Gampang insya Allah. Ya mungkin ini diantaranya apa namanya perawatan kita setelah berbuah. Karena sudah berhenti sekitar 2 minggu ya bos ya. Ya. Kita pangkas ulang lagi. Biasanya gini, kalau emang keadaan sehat, kita nggak pangkas seperti ini. Biasanya kita buahkan lagi. Tapi karena emang ini pertumbuhannya ya agak kurang lah, akhirnya kita ditumbuhin awal lagi. Terima kasih. Pangkas total, kemudian besok kita pindah medianya langsung Ke tanah insya Allah ya, insya Allah. Jadi kalau itu mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Karena kita lihat dulu nih, proses itunya apa pertumbuhannya dulu gitu. Mudah-mudahan minggu depan pun bisa dipindahin ke sana. Jadi kita lihat waktunya yang kosongnya di mana gitu. Karena kalau kita mau mindahin ini mungkin kita harus dari pagi ini. Kita dari pagi supaya waktu duhur tuh selesai. Jadi kita tinggal ngopi-ngopi bareng gitu. Ya, segitulah diantaranya. Untuk sahabat dunia hobi, mungkin dicukupkan sekian ya dulu ya buat channel di tanaman anggur. Nanti kita lanjut lagi ke kebun cabai guys. Ya. Kita sekarang juga udah jadwal panen. Kita ketemu sama Mas Anang. Ya, Mas Anang Suranang ya. Yang Krisdayanti bukan. Mas Anang yang di kebun. Dikira tuh Mas Anang yang Krisdayanti. Nanti saya suruh nyanyi dulu dia. Sebelum itu nanti. Mas Anang di kebun cabai guys. Ya. Oke, siap. Buntu ngobrol lah. Nanti di Mas Anang di sana. Oke, sahabat dunia hobi, cukupkan sekian. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu edukasi atau apa namanya? Kita saling sharing lah. Kita saling sharing, bukan berarti saya sudah bisa. Ini mah cuman ya kita belajar bersama-sama.
mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan jadi pelajaran untuk kedepannya. Siapa yang mau tanam anggur, silahkan. Gampang sekali. Intinya begitu. Siapa yang mau tanam, insya Allah dia akan dapat buahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.